kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Marito. Saya bertugas di Lembaga SMP Negeri 2 Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan saat ini, saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2 tahun 2022 untuk program studi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Dan saat ini tanggal 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Karena kita hari ini mulai berkumpul di kelas ini di dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 8 oleh Ibu sendiri ya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut nanti ke pelajaran kita, seperti biasanya kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan dengan memulai segala aktivitas kita dengan cara bernyanyi dan berdoa, ya. Oleh karena itu, kami minta anak kami, si Dani, untuk pimpin kita dalam doa, ya, Nak. Baik, sebelum teman kita mimpin kita dalam doa, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu. Semangat ya. Ya. Ya, kita belajar semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kiranya Engkau membuka hati, pintu dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti sebagai isi firman-Mu dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa Bapa Yesus yang tidak layak dapat Bapa yang surga. Ampunilah segala dosa dan perbuatan yang telah kami berbuat, baik dari pikiran kami maupun perilaku kami yang tidak sesuai dengan Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami dalam Tuhan Bapa di surga, menyerahkan Bapa Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami. Silakan duduk, Nak. Oke, silakan duduk anak-anak kami. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya Ibu tanyakan dulu siapa anak-anak Ibu ya. John, coba itu bajumu diperbaiki, Nak, dirapikan sedikit ya. Dimasukkan, Nak, dimasukkan. Iya. Ya. Si Boy.
Ya, siapa? Yani, tolong itu dikondisikan, dirapikan ya, nak, supaya kita belajarnya juga enak, ya. Nah, sudah semua? Nah, pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu udah sarapan tadi? Belum. Ada yang belum ini? Ada apa nggak sarapan, Mbak Srawati? Nggak selera, Bu. Nggak selera, Bu. Padahal Ibu selalu peringatkan kepada kalian bahwa menjaga pola hidup sehat itu penting ya, nak ya. Supaya apa? Supaya kamu hidup sehat, menerima pelajaran juga bisa dengan baik, dengan konsentrasi ya. Kedepannya harus sarapan ya, nak ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita juga, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Seperti biasa, Ibu akan tanyakan siapa anak-anak Ibu yang tidak hadir hari ini. Baik, Agustina. Sakit, Bu. Sakit? Ya, Bu. Masih sakit ya? Kemarin juga sakit ya? Ya, Bu. Dan John. Ada, Bu. Hadir. Intan. Ada, Bu. Maisra. Hadir, Bu. Pasca. Si Noama hadir ya. Selsi. Bu. Si Lestina. Izin, Bu. Izin. Kemana dia izin? Ada urusan keluarga. Iya, Bu. Ada, Bu. Reliaman. Ada, Bu. Wilhelmus. Bu. Sakit ya. Dewi. Selsi. Hadir, Bu. Esa. MC. Hadir. Semua hadir ya, semua sehat-sehat, semua dapat hadir hari ini. Baik anak-anak Ibu, karena semua udah keadaan rapi, kita akan memulai pelajaran kita ya, Darni ya. Iya, harus semangat supaya apa yang Ibu sampaikan hari ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan. Oke, kita masuk pendidikan agama Kristen. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang iman, kemudian kita belajar juga tentang putus asa, bagaimana memelihara iman. Nah, hari ini kita akan belajar materi memilih untuk tidak berputus asa, ya. Memilih untuk tidak berputus asa. Nah, yang menjadi bahan Alkitab kita hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi kita, Ibu akan bacakan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pelajaran kita memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Ya, masih di dalam bab memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang menjadi indikator pelajaran kita hari ini menjelaskan arti putus asa. Yang kedua, menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Yang ketiga, menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang konsep keterbatasan manusia. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan arti berputus asa. Ya, tujuan supaya setiap peserta didik bisa memilih untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan. Yang kedua, tidak perlu khawatir akan hidup kita karena Tuhan pasti pelihara. Yang ketiga, memahami dengan baik keterbatasan sebagai manusia dalam menghadapi tantangan masa kini. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan janji Allah dalam Mazmur 21 sampai Mazmur yang ke-30 ya. Nah, kita masuk kepada materi.
Kalau tadi Ibu sampaikan, memilih judul pelajaran kita hari ini, memilih untuk tidak berputus asa. Ibu aku tanya dulu, ada yang pernah putus asa? Ya, Boy pernah putus asa, nak? Coba ceritakan pada saat kapan Boy pernah berputus asa. Ya, kuat. Iya, Bapak apa saya? Dari situ ada aku udah bapak enggak ini Iya. karena yang itu Kuat ya, kuat. banyak waktu itu orang menjemput kami di kos. Mereka bilang cuma sakit, Iya. tapi tiba-tiba sampai di rumah. Orang tua udah pergi menghadap Tuhan. Pada saat itulah kamu merasakan asa dan kamu ingin meninggalkan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, oke, semua pasti indah pada waktunya ya. Ya, tepuk tangan dulu buat kesaksian teman. Kesaksian yang sangat menyentuh, ya. Kesaksian yang sangat menyentuh Reliaman ya, nak ya. Nah, si Boy pernah merasakan putus asa. Ketika apa? Ketika mendengar kabar bahwa orang tua yang sangat dia kasihi pergi untuk selamanya menghadap Tuhan, ya, menghadap Tuhan. Ketika itulah teman kita Boy merasa berputus asa, ya, itulah yang dirasakan oleh teman. Itu salah satu kesaksian, itu salah satu contoh bentuk putus asa. Ibu mau tanya yang lain, siapa lagi yang pernah merasa berputus asa, sampai-sampai hampir terpuruk di dalam kehidupan? Ada? Ibu rasa dalam hidup ini jalan kita nggak selalu mulus seperti lagu kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, jalan selalu lurus, ya. Pasti ada cobaan, pasti akan ada batu-batu, kerikil-kerikil tajam yang akan kita lewati, hadapi, jalani. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya kan, ya Boy ya, ya nak ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakin, percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kenapa? Kalau sudah dapat sore, sudah dapat malam, langit itu akan gelap. Iya kan? Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Begitu ya? Iya kan? Ada lagi? Siapa yang pernah berputus asa, nak? Oke, silakan, nak. Dari depan, Pak. Enggak, di situ aja. Saya putus asa ketika saya udah tamat SD, dibilang sama saya nggak usah lagi lanjut sekolah, percuma penat sekolah, main-main aja nakal, apalagi orang mama udah tua, nggak mampu lagi untuk ke sekolah. Tapi aku terus berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua aku dan saudara-saudaraku yang udah kerja supaya mereka membuat aku naik tingkat derajat sekolah yang lebih tinggi lagi, dan sampai sekarang aku diganti. Oke, puji Tuhan ya, sampai sekarang harus semangat. Itu teman kita pernah merasa berputus asa ketika dia tidak diizinkan lagi naik atau sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, tetapi itu bukan karena kekuatanmu ya, tapi karena doa-doa, karena usaha, maka kamu bisa sekolah, bisa sampai di tempat itu. Oke, ada lagi yang pernah dalam hidupnya merasa putus asa? Aku nggak pernah dihargai, aku dikucilkan, aku tak pernah dihitung di dalam keluarga, aku tak pernah diingat dalam keluarga. Sampai ada yang harus ingin bunuh diri. Ya, tidak boleh.
Pelajaran kita hari ini tentang putus asa. Judulnya tadi apa? Memilih untuk tidak berputus asa. Apapun keadaan yang menimpa kita, mari kita memilih untuk tidak berputus asa. Oke, tadi Ibu udah memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal pelajaran kita. Maka Ibu akan bertanya, apa itu putus asa, Nak? Oke, siapa yang tahu? Oke, silakan Miss Rawan. Putus asa adalah di mana kita kehilangan arah hidup kita dan tujuan yang ingin kita gapai. Iya, bagus. Putus asa adalah di mana kita ingin, di mana Kita kehilangan arah hidup kita. kita hampir kehilangan arah hidup. Ya, di mana kita hampir kehilangan arah hidup. Artinya di situ arah hidup kita yang bagaimana? Berarti nggak ada lagi gunanya, ya. Udah, putus sampai di sini aja. Berarti putus asa. Asa itu adalah harapan. Tidak ada lagi harapan. Sudah mau hilang arah hidupnya. Udah sampai di sini aja. Berarti dengan kata lain kita stopkan di situ, berarti kita pergi go to the hell. Iya kan? Berarti mengambil jalan pintas, tidak mau melewati, tidak mau menjalani tantangan yang ada di hadapan kita. Kita harus jalani semua itu, kita harus lewati itu semua, ya Nak ya? Tidak bisa tidak. Oke, ada lagi yang tahu apa itu putus asa, Nak? Ya silakan seksi. Putus asa dianggap sama artinya dengan putus asa atau putus harapannya itu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Oke, tepuk tangan dulu buat seksi. Putus asa di mana seseorang itu tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan untuk lebih baik lagi. Ya, tidak ada lagi harapan. Sudah sampai di sini aja. Stop sampai di sini aja. Tidak sanggup lagi. Tidak, Tuhan akan mampukan kita, ya. Tuhan mampukan kita. Tuhan akan kuatkan kita untuk melewati semua tantangan, rintangan, halangan, godaan yang datang kepada kita. Sesakit apapun itu, boy, ya, Dia tidak akan membiarkan umatnya sampai ke ujung, ya. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Coba ada satu lagi, siapa yang tahu apa itu putus asa, Nak? Andy? Siapa? Ada yang tahu lagi apa itu putus asa? Apa itu putus asa, Nak? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hidup berputus asa, ya. Tadi udah Ibu tanyakan kepada anak-anak Ibu, ada yang pernah mengalami ini? Ada. Ada yang pernah mengalami kesulitan? Ada. Sampai pada akhirnya ingin berputus asa. Si boy kemarin sampai terpuruk, ya. Sampai sedih, sampai sakit, itu ya, sampai sakit di dalam menjalani cobaan yang Tuhan berikan, di dalam menjalani penderitaan yang Tuhan berikan, karena kita tidak bertemu lagi dengan orang kita sayang seumur hidup kita, kan? Ya kan? Itu dari sisi manusia, dari segi manusia. Tapi dari segi iman dan percaya kita, Tuhan telah memanggil terlebih dahulu keluarga orang tua yang kita kasihi. Udah enak dia bersama orang-orang kudus di sana. Ya boy ya, kita ambil positifnya aja supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup kita ini. Supaya kita bisa menerima apapun cobaan, apapun tantangan, apapun rintangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bisa jalani dengan cara apa? Mari kita ambil sisi positif. Ya? Ya Nak ya? Oke. Nah, jadi saat mengalami kesulitan ada dua hal yang harus kita ingat. Fight and flight. Fight artinya apa itu fight? Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin agar kesulitan dapat kita atasi. Sedangkan flight itu artinya lari meninggalkan kondisi atau hal. Mana yang kita pilih? Fight atau flight? Fight. Fight. Ingat ya. Fight. Mana yang mau pilih? Fight. Cara apa? Mari kita
Lewati tantangan, rintangan, masalah. Bukan fly, bukan melarikan diri dari tantangan, dari rintangan yang ada, yang sedang kita alami. Begitu ya nak ya. Nah kemudian mengapa kita khawatir? Mengapa kita harus berputus asa? Burung yang ada yang terbang di langit sana Tuhan pelihara. Dia tidak bekerja, ya. Tetapi Tuhan apa? Tuhan pelihara kan? Tuhan pelihara. Bahkan kita lihat bunga bakung yang di lembah itu. Dia terlihat indah, bahkan lebih indah dari pakaian Salomo dalam pembukaannya. Salomo siapa itu? Raja yang paling bijaksana yang ada di dalam Alkitab. Kalau ada soal saya, siapa raja yang paling bijaksana dalam Alkitab? Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang sangat bijaksana. Bayangkan, bunga bakung di lembah yang tidak meminta, tidak bertenun, bahkan dia lebih indah dari Salomo dalam pembukaannya. Apalagi lah kita manusia. Mengapa kita harus berputus asa? Ya kan nak ya? Ya kan John? Untuk apa kita berputus asa? Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut, kita punya semua yang lengkap. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita mudah untuk berputus asa. Itulah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Dan bunuh diri itu bisa terjadi kepada orang yang tidak melihat hidupnya berat. Ya. Gak ada lagi arti hidupku, udah saya mau bunuh diri aja. Tidak. Kamu berarti. Kita semua berarti di hadapan Tuhan. Burung saja Tuhan pelihara. Bunga aja Tuhan pelihara yang tidak bertemu, tidak meminta. Apalagi lah kita manusia ya nak ya. Ya. Apalagi lah kamu manusia. Apalagi lah kita John. Tuhan pasti akan berikan, Tuhan pasti akan cukupkan apapun yang kita minta di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sebelum kita simpulkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau putar satu buah kisah yang sangat menginspirasi, ya. Sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita tentang putus asa. Kita yang sehat, kita yang kuat. Untuk apa kita berputus asa? Sementara ada saudara kita, dia bahkan boleh memimpin perusahaan-perusahaan besar dengan keadaan, dengan kondisi dia, yang kondisi dia jauh lebih tidak baik dari kita, ya nak ya. Oke, mari kita tonton tayangan video ini. Kemudian Ibu kasih tugas, silakan ambil apa yang menjadi makna positif dari tayangan video kita hari ini. Akan selalu ada jalan. Oke, silakan nak. Waktunya hanya 3 menit kita kasih. Sudah? Ya, yang lain. Kita kasih 3 menit aja, waktunya menyimpulkan apa yang menjadi pesan Allah dari cerita di atas. Nah, jadi intinya di sini manusia itu memiliki keterbatasan ya. Manusia memiliki keterbatasan, kemampuan yang kita miliki terbatas. Jelasnya manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang dilakukan Tuhan, seperti menciptakan bumi, siang, malam. Kemudian hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hidup yang membawa kita kepada kelimpahan. Dan hendaknya kita pilih dengan taat kepadanya, mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, maka tidak ada lagi waktu untuk berputus asa. Hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Kalau kita memilih ini, memilih untuk tidak berputus asa. Setelah kita lihat tadi tayangan video yang ada, itulah kesimpulannya saya.
Jangan mudah berputus asa. Nick yang tidak memiliki kaki dan tangan, dia bisa berkarya, bahkan lebih hebat. Dia bisa memimpin beberapa perusahaan. Dia bisa bertemu dengan petinggi-petinggi negara. Dengan kondisi fisiknya seperti itu, apalagi kita, ya, yang sehat. Mari kita berjuang, jangan pernah berputus asa dengan apa yang terjadi dalam hidup. Oke, sudah selesai dan kita simpulkan. Oke. Baik, ini kelompok 1, 2, 3 ya nak ya. Ya, silakan Ibu panggilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Saya presentasikan tugas yang telah Ibu berikan. Sekalian dengan pesan Tuhan Yesus, apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus di dalam hal putus asa. Oke. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan belajar diskusikan Pesan Yesus tentang Kekhawatiran dan putus asa. Ayo, silakan nak. buat kita melihat sekitar kita ada banyak bukti bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih bekerja dengan keras tanpa menjaga kesehatan dan makan teratur Yang kalian ya, enggak apa-apa lagi saja. inilah yang merusak kesehatan. Pesan Yesus agar kita menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Matematika. Oke, sudah? Ya, satu lagi sama. Moral, janganlah berputus asa, teruslah berusaha dengan mensyukuri kehidupan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Jangan berputus asa, teruslah berusaha dan mensyukuri kehidupan. Silakan ya, terima kasih. Lanjut. Kelompok 2, silakan. Ya, silakan nak. Deskripsikanlah arti putus asa. Putus asa adalah di mana kita kehilangan arah kehidupan kita dan tujuan yang ingin kita gapai. 2. Uraikan alasan mengapa orang memilih putus asa. Karena mereka telah kehilangan pedoman hidup dan arah. 3. Jelaskan pesan Yesus dalam Alkitab bahwa yang utama yang menjalani kehidupan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh mengasihi kita. Kami telah menyimpulkan tentang video yang pesan kita saksikan tadi, yaitu kita tidak boleh putus asa karena keterbatasan kita, tetapi kita harus semangat menjalani hidup kita dan kita buktikan kepada orang lain bahwa kita orang yang mempunyai keterbatasan dan kita juga punya kelebihan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo, siap kelompok 3, silakan nak. Ini aja ya, yang terakhir ini aja. Pesan Yesus tentang kekhawatiran dan putus asa. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Pesan Tuhan Yesus, kita perlu khawatir makan dan minum pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung dalam makanannya. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan nak.
kita yang pertama, kita tidak perlu khawatir akan hidup, akan makanan kita. Burung aja Tuhan pelihara, apalagi lah manusia. Kemudian yang kedua, apa pesan Yesus kepada kita pada hari ini? Bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan adalah mencari kerajaan Allah. Ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Apa pesan Yesus kepada kita pada hari ini? Pesan Yesus kepada kita agar kita tetap menjaga keseimbangan antara bekerja dan makan. Jangan paksakan diri kita untuk tetap bekerja tanpa harus kita pertimbangkan kesehatan kita, tanpa kita perhitungkan kesehatan kita. Ya, itu pesan Yesus. Dan pesan dari cerita tadi yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan, Andy, di dalam cerita ini, seorang yang memiliki keterbatasan, tetapi dia tetap semangat, tetap berjuang, ya, walaupun kondisi fisiknya seperti itu, namun dia bisa menjadi hebat dan luar biasa. Atas apa? Atas semangat hidupnya. Dia tidak khawatir, dia tidak putus asa, walaupun sempat dia berputus asa, tetapi pada akhirnya dia sadar apa dan untuk apa dilahirkan. Dia dilahirkan begitu. Ya, itu aja dulu. Tanyakan dirimu, anak-anak ibu, apa dan untuk apa kamu dilahirkan begitu? Kira-kira ada tujuannya dibuat oleh Tuhan. Enak ya? Amin. Amin. Oke, itulah kesimpulan dari tayangan video. Dan kesimpulan akhir dari pelajaran kita hari ini yang pertama, putus asa adalah keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Yang dituntut adalah mari kita memiliki pengharapan, bukan memilih untuk berputus. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa. Jangan khawatir akan hidup ini, karena Allah memelihara kita dengan sungguh baik. Karena dari penciptaan juga Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Yang ketiga, yang menjadi pesan, yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita, Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, ya, untuk kebaikan kita, bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Jangan sesuka kita. Aku ingin handphone, aku ingin iPhone, ya, bukan. Tetapi Allah memberikan apa yang baik, apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang yang sangat kita butuhkan, seperti apa yang diajarkan di dalam doa, Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini buat pelajaran kita. Untuk minggu depan, Ibu memberikan tugas, ya. Tugas minggu depan, anak-anak Ibu silakan buat dalam satu tayangan video tentang kesaksian hidup yang kamu alami, ya. Dalam tayangan video tentang kesaksian hidup yang kamu alami ketika kamu merasa atau pernah merasa putus asa. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Pelajaran hari ini sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Kepada anak kami, Andy, silakan nak, pimpin kita dalam doa. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi lagu yang mengingatkan kita supaya jangan berputus asa. Silakan bangkit berdiri. Diresapi lagunya sayangnya, biar
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terpuji di dalam kerajaan surga. Ya Bapa, pada hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya pelajaran pada hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan ingin pergi pulang. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Hanya ini doa anakmu, tidak jauh dari hanya ini doa anakmu, kiranya Bapa di surga yang menyempurnakannya. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom.